Cukup membosankan ya. Tidak ada suatu hal yang menarik, tidak ada gerakan-gerakan yang sensasional. Semua berjalan begitu saja, biasa-biasa saja. Minim kreativitas. Padahal seharusnya dunia politik itu menarik dan menyenangkan. Oh, banyak hal yang dapat dilakukan. Kita ambil contoh saja pengklasifikasian pemilih kita. Pemilih laki-laki dan perempuan kita itu datanya, menurut data kira-kira berbanding 45 berbanding 55% dari 150 ribu pemilih. Terus kita ambil contoh lagi jumlah pemilih pemula dan pemilih milenials. Jumlah suara ini bisa sampai 20%. Tentu ini suara yang cukup besar. Coba dibayangkan, andai saja ada salah satu paslon yang memikirkan bagaimana menggait suara ini agar masuk ke lumbung mereka, tentu akan muncul gaya-gaya kampanye yang menarik, gaya-gaya politik yang indah, gaya-gaya politik yang kekinian. Kita membayangkan saja sudah menarik, apalagi kalau sampai dilakukan. Tentu dunia politik kita akan menjadi menyenangkan. Cukup menarik ya, ketiganya punya daya pikat masing-masing, punya daya tarik masing-masing. Pak Panji dan Ahmadin, mereka berangkat dengan pengalamannya yang cukup kuat. Henny Mulyadi berangkat dengan kebaruan dan mencoba memunculkan kebaruan dari kabupaten kita. Dadik Klusen berangkat dengan kemudaan dan keberagamannya. Tentu hal ini menarik semua. Cuman tinggal bagaimana mereka mentransformasi apa yang mereka miliki terhadap pemilih mereka masing-masing. Kalau kita membicarakan kontestan terkuat, kita harus melihat track record dari kontestan kita. Dari data yang saya dapat dan berhasil saya analisa, Pak Panji adalah kontestan terkuat. Mengapa hal ini dapat saya katakan? Karena di tahun 1995 Pak Panji sudah mulai berpolitik. Di tahun 1999 Pak Panji berhasil mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Sintang. Di tahun 2004 Pak Panji mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Melawi. Jelas ini adalah pemilihan pertama anggota dewan kabupaten kita. Di pemilihan berikutnya tahun 2009 lagi-lagi Pak Panji mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Melawi. Dan hebatnya, 1 tahun setelah itu, tahun 2010, Pak Panji memajukan dirinya untuk menjadi wakil bupati Kabupaten Melawi. Dan kita semua tahu Pak Panji berhasil menjadi wakil bupati saat itu. Di tahun 2015 Pak Panji memajukan dirinya menjadi bupati Kabupaten Melawi. Kita juga semua tahu beliau berhasil menjadi bupati sampai hari ini. Dengan karir politik semacam ini bisa dikatakan nilai yang cukup sempurna dan butuh strategi yang cukup matang untuk mendapatkan karir seperti ini. Oh ya, jangan kita lupa juga bahwasanya 2 tahun yang lalu, tahun 2018, Pak Panji berhasil mengantarkan partainya menjadi jawara di kabupaten kita. Plus bonus yang cukup berharga, beliau berhasil mengantarkan anaknya duduk di kursi DPR RI. Oh, ini adalah pencapaian politik yang sangat luar biasa. Butuh strategi politik yang cukup matang di sini dan butuh kejelian melihat keadaan.
Sekarang calon mana yang mampu mengalahkan track record semacam ini? Jadi jelas Pak Panji adalah kontestan terbaik dan terkuat dalam pemilu kali ini. Untuk wakilnya Pak Ahmadin, track recordnya hampir nyaris sama dengan semua paslon. Plus ditambah kekuatan pasangan Panji Ahmadin, saat ini menurut data dari KPU, Panji Ahmadin memiliki dana terbesar dalam pemilu kali ini. Tentu dana ini akan dapat membantu strategi politik yang telah Pak Panji miliki. Dan dengan dana yang besar, motor-motor politik yang dapat digerakkan akan semakin besar. Jadi akan semakin mudah pula Pak Panji Ahmadin untuk memenangkan pemilu kali ini. Jadi wajar kan kalau saya mengatakan Panji Ahmadin adalah paslon terkuat pada pemilu kali ini. Jawabannya jelas, Panji Ahmadin. Kenapa hal ini saya katakan? Karena sudah saya jabarkan tadi. Tahun 1995 Pak Panji sudah mulai berpolitik. Tahun 99 Pak Panji sudah duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Sintang. Dari data ini, dari fakta ini dapat kita pahami bahwasannya Pak Panji adalah salah satu individu yang ikut mendirikan Kabupaten Melawi. Dan data ini juga dapat mengatakan bahwasannya Pak Panji adalah salah satu individu yang paham betul bagaimana kondisi Kabupaten Melawi. Ditambah Pak Panji adalah pertahanan. Tentu ini adalah modal yang besar. Kenapa ini menjadi modal yang besar? Karena mengurus sebuah kabupaten, mengorganisir sebuah kabupaten, itu kait eratannya dengan birokrasi. Dan birokrasi itu rumit dengan aturan-aturan. Pak Panji dengan track record politik seperti itu, saya yakin adalah orang yang paling paham tentang birokrasi itu. Jadi jelas siapa yang paling layak menjadi bupati kita? Jelas Pak Panji bersama wakilnya Abang Ahmadin. Melawi, maju, berdikari, dan bermartabat akan menjadi bahasan kita selanjutnya. Akan kita ulas secara tuntas. Tunggu ya.